Selamat datang pada buku elektronik Bab 4 Penata Laksanaan Masalah Kesehatan Lansia sebagai pelengkap buku ajar keperawatan gerontik. Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia, baik gangguan fisik, mental, sosial, maupun neurologis. Materi juga membahas pendekatan penata laksanaan keperawatan yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup lansia. Mahasiswa akan memahami pentingnya deteksi dini, pemantauan kesehatan, pendidikan kesehatan, terapi aktivitas, dukungan psikologis, serta keterlibatan keluarga dalam perawatan lansia. Melalui pembelajaran pada bab ini, diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan yang holistik, aman, dan berorientasi pada kebutuhan lansia secara komprehensif. Selamat belajar, dan semoga materi ini dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam penata laksanaan masalah kesehatan lansia secara profesional dan humanis. Halo, apa kabar? Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang suka atau nggak suka pasti akan kita semua hadapi. Menjadi tua. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan cuma soal nambahnya angka di KTP loh. Penuaan itu jauh lebih kompleks. Menyangkut tubuh, pikiran, semuanya deh. Yuk kita kupas bareng-bareng dari tantangannya sampai gimana cara menghadapinya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan. Sebenarnya, apa sih artinya menjadi tua buat Anda? Apa cuma soal uban dan keriput? Kayaknya enggak ya. Buat banyak orang, jadi tua itu lebih ke gimana kita bisa tetap punya kualitas hidup yang baik, gimana kita beradaptasi sama perubahan. Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi kompas kita di pembahasan kali ini. Oke, pertama-tama penting banget nih kita samakan persepsi. Menjadi tua itu bukan penyakit ya. Ini adalah bagian alami dari siklus hidup kita. Sama aja kayak masa kecil atau masa remaja. Bedanya, seiring waktu berjalan, tubuh dan pikiran kita kan berubah. Dan perubahan inilah yang secara alami bikin kita jadi lebih terbuka sama berbagai tantangan kesehatan. Nah, ini dia intinya. Jadi tua itu bukan cuma urusan fisik, semuanya itu saling nyambung. Kayak benang kusut. Coba bayangin deh, misalnya nih, ada seseorang stres karena baru pensiun. Itu kan di pikiran ya. Ternyata stresnya itu bikin tekanan darahnya jadi naik. Itu fisik. Karena merasa sakit-sakitan, dia jadi malas ketemu orang. Nah, itu sosial. Lihat kan? Semuanya tuh satu paket, saling berpengaruh satu sama lain. Sekarang, kita mulai dari yang paling kelihatan jelas. Perubahan di tubuh kita. Seiring bertambahnya umur, ya wajar kalau mesin tubuh kita efisiensinya agak menurun. Ini bukan berarti kita pasti bakal sakit parah loh, tapi ibaratnya daya tahan kita jadi sedikit menurun. Jadi lebih gampang kena beberapa kondisi tertentu. Nah, ini dia beberapa penyakit langganan yang sering banget muncul di usia senja. Ada hipertensi atau darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, pengeroposan tulang atau osteoporosis, sampai masalah susah gerak. Yuk kita bedah satu-satu. Kenapa sih penyakit-penyakit ini sering banget jadi temen di hari tua? Kita mulai dari hipertensi ya. Kenapa sih para lansia rentan banget kena ini? Gampangnya gini, bayangin pembuluh darah kita itu kayak selang air. Waktu kita muda, selangnya masih baru, lentur, elastis banget. Tapi seiring berjalannya waktu, selang itu jadi makin kaku kan? Nah, kurang lebih itulah yang terjadi sama pembuluh darah kita. Nah, ini dia perbandingannya. Pembuluh darah yang muda itu elastis. Jadi, waktu jantung mompa, dia bisa ngikutin alirannya dengan enak. Darah pun ngalir lancar. Tapi, kalau pembuluh darahnya udah tua dan kaku, jantung jadi harus kerja ekstra keras buat mompa darah lewat pipa yang kaku itu. Nah, kerja ekstra inilah yang bikin tekanan darah jadi tinggi. Paham kan logikanya? Prinsip menumpuk seiring waktu ini juga berlaku buat penyakit lain loh. Kayak diabetes, itu seringkali terjadi karena tubuh kita udah nggak seresponsif dulu sama insulin. Terus penyakit jantung, itu ibarat pipa pembuluh darah kita yang selama puluhan tahun kemasukan kerak atau plak. Jadi semua ini tuh bukan kejadian semalam, tapi akumulasi dari perjalanan panjang hidup kita. Terus ada lagi nih duet maut yang menyerang pondasi tubuh kita, tulang dan otot. Tulangnya jadi keropos, itu yang namanya osteoporosis. Ototnya juga ikutan menyusut, namanya sarkopenia. Nah, kombinasi keduanya ini bahaya banget. Kenapa? Karena kalau sampai jatuh, yang buat anak muda mungkin cuma lecet, buat lansia bisa langsung patah tulang. Dan dari situlah kemandirian mereka bisa mulai terancam.
Oke, urusan fisik udah kita bahas. Sekarang kita pindah ke area yang nggak kalah penting, malah mungkin lebih kompleks, pikiran. Kesehatan mental itu krusial banget. Soalnya kondisi otak dan cara kita menyikapi perubahan hidup itu yang pada akhirnya bakal sangat menentukan kualitas hidup kita di masa tua nanti. Di dunia kesehatan mental para lansia, ada 3 pemain utama yang sering banget muncul, demensia, depresi, sama kecemasan. Penting banget nih buat kita bisa bedain ketiganya. Soalnya, kadang gejalanya suka mirip-mirip, tapi penyebab dan cara nanganinnya itu beda jauh. Coba kita lihat tabel ini biar lebih jelas. Kalau demensia, itu masalahnya ada di kerusakan fisik sel saraf otak. Dan ini harus digarisbawahi ya, demensia itu bukan bagian dari penuaan yang normal. Beda banget sama depresi dan kecemasan, yang seringnya muncul sebagai reaksi emosional terhadap kejadian dalam hidup. Misalnya ya, sedih banget karena ditinggal pasangan, merasa nggak punya peran lagi setelah pensiun, atau cemas berlebihan karena takut merepotkan orang lain. Urusan tubuh udah, pikiran juga udah. Nah, ada satu lagi nih pilar penting yang sering banget dilupakan. Koneksi sosial. Kita ini kan makhluk sosial, jadi kesehatan kita itu nggak bisa dilepaskan dari orang-orang di sekeliling kita, dari hubungan yang kita jalin. Tantangan sosial ini nyata banget loh. Coba bayangin, merasa kesepian karena teman-teman atau pasangan sudah tiada, terus merasa nggak berguna lagi setelah pensiun, atau harus bergantung sama orang lain buat aktivitas sehari-hari, plus pusing mikirin masalah keuangan. Semua ini bukan cuma bikin sedih, tapi juga jadi sumber stres yang bisa makan kesehatan fisik dan mental secara perlahan-lahan. Kita ambil satu contoh yang paling berat deh, kehilangan pasangan hidup. Ini bukan cuma soal sedih biasa, ini soal kehilangan separuh hidup, kehilangan orang buat cerita, kehilangan partner sehari-hari. Rasa hampa yang muncul itu bisa bikin seseorang menarik diri dari dunia luar. Dan isolasi sosial ini, kita tahu, adalah pemicu besar berbagai masalah kesehatan lainnya. Oke, kita udah bahas banyak banget tantangannya ya. Mungkin kedengarannya agak berat, tapi sekarang pertanyaan paling pentingnya. Terus gimana solusinya? Apa yang bisa kita perbuat? Nah, sekarang kita pindah gigi nih. Dari ngomongin masalah ke ngomongin solusi. Gimana caranya kita bisa bantu para lansia agar tetap punya hidup yang berkualitas? Nah, ada 5 pilar utama dalam merawat lansia. Dan ini bukan cuma soal ngasih obat ya, ini pendekatan yang menyeluruh. Pertama, kesehatan harus dipantau rutin, biar kalau ada apa-apa ketahuan dari awal. Kedua, edukasi, baik buat lansianya maupun keluarganya. Ketiga, harus tetap aktif, nggak boleh mager. Keempat, dukungan mental, ini penting banget. Dan kelima, yang paling inti, libatkan keluarga. Keluarga itu tim utamanya. Semua pilar ini harus jalan barengan. Jadi intinya apa? Intinya adalah pergeseran pola pikir. Tujuan merawat lansia itu bukan cuma biar mereka hidup lebih lama, tapi gimana caranya agar di sisa umurnya mereka tetap bisa mandiri, berfungsi dengan baik, dan yang terpenting, hidup dengan terhormat. Fokusnya bukan lagi soal kuantitas tahun, tapi kualitas hidup di setiap tahunnya. Nah, ini yang jadi pemikiran penutup buat kita semua. Merawat orang tua itu kan bukan cuma tugas keluarga atau petugas kesehatan aja ya. Ini tugas kita semua sebagai satu masyarakat. Jadi pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa bareng-bareng menciptakan lingkungan, entah itu di komplek rumah atau di kota, yang bisa mendukung semua orang untuk menua dengan baik. Biar jadi tua itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sebuah perjalanan yang tetap dihargai dan bermartabat. Ini PR besar buat kita semua kan? Bagaimana kalau saya bilang ke Anda, proses penuaan itu sebenarnya bukan sebuah penyakit yang datang tiba-tiba. Maksud saya, ini lebih ke arah sebuah pekerjaan manajemen proyek yang sangat masif, kompleks, dan jujur aja sering bikin kita kewalahan. Iya, setuju banget. Itu perumpamaan yang sangat pas. Nah, hari ini kita nggak akan sekedar ngomongin soal uban di rambut atau kerutan di wajah ya. Di eksplorasi mendalam kali ini, kita akan membedah sebuah catak biru klinis yang sangat komprehensif. Dokumen ini ngebahas tuntas soal perawatan dan penata laksanaan kesehatan geriatri atau kesehatan lansia. Dan misi kita di sesi bedah materi ini adalah untuk membongkar mesin waktu biologis tersebut kan. Kita pengen paham kenapa tubuh kita perlahan-lahan seolah mengkhianati kita seiring bertambahnya usia. Benar. Dan yang terpenting, gimana kita bisa melawan balik atau setidaknya beradaptasi dengan lebih cerdas. Tepat sekali, karena kalau kita lihat data klinis dan pedoman medis terkini, penanganan kesehatan lansia itu udah bergeser jauh banget loh. Bergeser ke arah mana tuh?
Jadi gini, ini bukan lagi sekedar ngasih obat buat nurunin darah tinggi atau nyuntikin insulin aja. Fokusnya sekarang adalah mempertahankan otonomi. Memahami lansia berarti kita harus memetakan ulang seluruh sistem tubuh mereka. Dari awal lagi ya berarti. Iya, mulai dari arsitektur seluler, perubahan struktur otak, sampai ke gimana mereka memandang diri mereka sendiri di tengah masyarakat yang bergerak terlalu cepat. Nah, bagi Anda yang lagi dengerin sekarang, entah Anda lagi nyetir pulang setelah seharian merawat orang tua yang sakit, atau mungkin Anda sendiri mulai nyadar ada perubahan di tubuh Anda, anggaplah diskusi kita hari ini sebagai sebuah peta jalan. Betul, Anda nggak perlu takut tersesat dalam labirin istilah medis yang rumit. Kami di sini bakal menerjemahkan mekanisme di baliknya buat Anda. Jadi, mari kita mulai dari fondasinya dulu. Hal yang paling mendasar dan ngaruh ke seluruh sistem tubuh, yaitu jaringan pembuluh darah. Pedoman klinis ini kan menyoroti banget soal hipertensi. Tolong jelasin dong, apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Oke, mari kita lihat ke tingkat mikroskopisnya. Pada orang muda, pembuluh darah itu punya komponen protein yang namanya elastin. Elastin ini kayak namanya ya, bikin pembuluh darah sangat fleksibel. Fleksibel kayak karat gitu. Persis, ketika jantung memompah darah dengan kuat, pembuluh darah bakal melebar buat meredam tekanan itu, terus balik lagi ke ukuran semula. Tapi seiring berjalannya waktu, elastin ini terdegradasi. Menghilang pelan-pelan ya? Iya, dan tubuh mulai menggantinya dengan kolagen. Nah, kolagen ini strukturnya jauh lebih kaku. Akibatnya dinding arteri kehilangan kemampuannya untuk meregang. Oke, tunggu. Mari kita pakai analogi aja, biar lebih kebayang. Saya tuh suka mikir pembuluh darah lansia itu kayak selang pipa karet tua di halaman rumah. Pipa yang udah dijemur di bawah terik matahari selama 10 tahun. Wah, itu visualisasi yang bagus banget. Kan pipa itu dulunya lentur ya, tapi sekarang udah mengeras, kaku, bahkan mulai retak-retak. Jadi pas Anda nyalain keran air secara penuh, dalam hal ini jantung yang memompa darah, airnya nggak bisa ngalir mulus karena pipanya nggak bisa melebar. Analogi pipa karet tua itu ngegambarin fisika hemodinamik dengan sangat akurat. Karena pipanya kaku, jantung itu nggak punya pilihan lain selain mompa dengan tenaga yang jauh lebih brutal. Biar darahnya tetap nyampe ke ujung tubuh ya, ke otak, ke ginjal. Bener banget. Inilah mekanisme di balik apa yang dunia medis sebut sebagai isolated systolic hypertension. Oh, tekanan darah sistolik yang terisolasi gitu ya? Ya, Anda mungkin sering lihat tensimeter orang tua Anda nunjukin angka atas atau sistolik yang melonjak tinggi banget. Misalnya sampai 160 atau 170, sementara angka bawahnya atau diastoliknya tetap normal. Itu bukti nyata kalau jantung lagi kerja lembur ngelawan dinding pipa yang udah membatu tadi kan? Tepat sekali. Dan efek domino ini pastinya nggak berhenti di pompa dan pipanya aja dong. Darah yang ngalir di dalam pipa kaku itu kan juga bawa masalah lain. Terutama kalau kita ngomongin soal metabolisme. Nah, iya ini masuk ke ranah endokrinologi. Teks klinis ini banyak banget ngebahas soal diabetes mellitus pada lansia. Apa sih yang bikin sistem pemrosesan gula tubuh kita tiba-tiba mogok kerja di usia senja? Jadi ada dua pukulan telak yang terjadi barengan pada pankreas dan sel tubuh lansia. Pukulan pertama itu ada di tingkat reseptor sel. Sel-sel tubuh kita butuh insulin sebagai semacam kunci. Kunci buat buka pintu selnya. Betul, kunci buat buka pintu biar glukosa atau gula darah bisa masuk dan diubah jadi energi. Nah, pada lansia, lubang kuncinya ini mulai berubah bentuk atau ibaratnya berkarat. Jadi kuncinya nggak pas lagi masuk ke lubangnya. Persis, sel jadi nggak sensitif. Kunci insulinnya ada, tapi pintunya nolak buat kebuka. Ini yang biasa kita sebut sebagai resistensi insulin. Berarti gula darahnya kejebak di luar dong. Mengenang gitu aja di aliran darah. Nah, disitulah pukulan keduanya terjadi. Karena sel merasa kelaparan energi, otak akhirnya ngasih perintah ke pankreas. Otak bilang, pintunya nggak kebuka nih, kirim lebih banyak kunci. Waduh, pankreasnya disuruh lembur juga dong? Iya, sel beta di pankreas akhirnya kerja mati-matian produksi insulin ekstra. Sampai pada akhirnya mereka kelelahan, burnout, dan fungsinya turun drastis. Jadi kita ngadepin situasi di mana insulin yang diproduksi makin dikit, dan insulin yang dikit itu pun nggak bisa dipakai karena lubang kuncinya rusak. Bener. Dan bayangin aja tumpukan gula yang kejebak di aliran darah tadi. Gula yang nggak terkontrol itu kan pada dasarnya bersifat toksik ya.
Ngalir ke seluruh tubuh kayak pecahan kaca mikroskopis yang terus-terusan menggores dinding pembuluh darah dari dalam. Itu analogi yang agak mengerikan tapi sangat akurat. Kan teks ini juga merinci komplikasi ngeri dari pecahan kaca tadi. Ada retinopati yang ngerobek pembuluh darah mata sampai bikin kebutaan. Terus neuropati yang matiin saraf tepi sampai kaki kerasa kebas. Sama nefropati yang ngancurin sistem penyaring ginjal. Kerusakan mikrovaskuler itu emang mematikan karena prosesnya perlahan banget dan sering nggak ada rasa sakit di awal. Silent killer banget ya. Iya, dan selagi organ-organ dalam ini berjuang buat bertahan, kita nggak boleh ngelupain kerangka luar yang nopang seluruh sistem ini. Maksudnya tulang dan otot? Betul. Proses penuaan itu bawa ancaman ganda yang sangat spesifik ke area ini, yaitu osteoporosis dan sarkopenia. Tulang yang keropos dan otot yang menyusut. Coba tolong urai gimana osteoporosis ini bekerja. Soalnya seringkali kita tuh cuma mikir tulang itu benda mati yang keras kayak kayu penyangga doang. Banyak yang salah paham soal itu. Emang, padahal tulang itu jaringan hidup yang sangat dinamis loh. Di dalam tubuh kita ada 2 jenis sel pekerja. Siapa aja mereka? Yang pertama ada osteoklas, tugasnya ngancurin dan ngebongkar tulang tua. Terus ada osteoblast, tugasnya ngebangun tulang baru. Jadi kayak proyek perbaikan jalan gitu ya? Nah iya, tubuh kita ini ibarat jalan raya yang terus-terusan diaspal ulang sepanjang hidup kita. Tapi pas proses penuaan terjadi, keseimbangan para pekerja ini terganggu kan? Sangat terganggu, terutama pada perempuan yang udah pasca menopause. Hormon estrogen yang selama ini bertindak kayak mandor yang ngawasin pekerja itu tiba-tiba menghilang. Wah, mandornya pergi. Terus gimana kerjanya? Akibatnya sel pembongkar ini kerja jauh lebih agresif dan cepat ketimbang sel pembangun. Jalan rayanya terus-terusan dibongkar, tapi asbab barunya nggak datang-datang. Pulangnya jadi berongga kayak spons ya? Betul. Gabungin tulang yang berongga ini sama sarkopenia. Sarkopenia itu penyusutan massa otot gara-gara penuaan seluler dan kurangnya asupan protein. Dan ini ngebawa kita ke realitas sehari-hari yang sering kita lihat. Berkurangnya massa otot dan tulang rapuh ini bukan cuma masalah kosmetik atau bikin lansia jalannya jadi lambat aja. Sama sekali bukan. Pedoman keperawatan ini secara eksplisit masukin hal ini sebagai ancaman langsung terhadap ADL. Ya, activity of daily living. Kemampuan dasar manusia buat mandi, pakai baju, jalan ke toilet. Kehilangan otot itu artinya hilang keseimbangan. Dan satu kali aja jatuh, buat tulang yang udah kayak spons tadi, itu bisa berarti patah tulang pinggul. Dan cedera kayak gitu sering banget jadi awal dari akhir kemandirian fisik seorang lansia. Sedih banget ya dengernya. Jatuh buat lansia itu bukan kecelakaan kecil loh, itu udah masuk krisis medis darurat. Kehilangan kemandirian fisik secara langsung mencabut otonomi mereka. Dan pas otonomi fisik itu runtuh, dampaknya langsung menjalar ke otakan. Tubuh yang melemah pasti memicu krisis kesejahteraan mental dan neurologis. Pasti, koneksi antara tubuh dan pikiran itu kuat banget. Oke, tunggu sebentar. Di titik ini saya pengen berhenti bentar dan ngangkat sebuah fenomena yang sangat nyata di sekitar kita. Silahkan. Saya ingat pas kakek saya mulai menua, beliau tuh sering banget cuma duduk di kursinya. Ngebengong, natap keluar jendela berjam-jam. Nafsu makannya hilang, jarang ngomong, dan kelihatan murung banget. Itu gejala yang sangat umum terlihat. Nah masalahnya, kami sekeluarga dan mungkin banyak keluarga lain di luar sana cuma berasumsi, ya beliau kan udah tua. Wajar dong kalau orang tua itu jadi sedih, gampang capek, atau nggak bersemangat lagi. Anggapannya itu emang bagian dari bertambahnya usia. Apakah asumsi masyarakat kita ini benar kalau menurut tinjauan medis? Saya harus meluruskan hal ini dengan sangat tegas ya, karena miskonsepsi inilah yang sering bikin lansia menderita dalam diam tanpa pertolongan. Berarti nggak wajar ya? Sama sekali nggak. Depresi itu bukan bagian normal dari proses penuaan. Gejala kayak kehilangan minat total pada hobi, mengisolasi diri, gangguan tidur parah, atau merasa nggak berharga lagi itu semua adalah tanda bahaya. Tanda bahaya dari ketidakseimbangan kimiawi di otak ya? Betul. Ditambah tekanan psikososial. Depresi itu kondisi medis klinis, sama nyatanya dengan diabetes atau hipertensi yang kita bahas di awal tadi. Jadi mengabaikan itu dengan dalih kewajaran usia, itu sebenarnya sebuah kelalaian dari kita sebagai keluarga ya? Sangat disayangkan, tapi iya. Dan yang bikin diagnosis ini makin menantang adalah gimana depresi itu sering banget tumpang tindih, atau keliru didiagnosis sebagai demensia. Dua-duanya kan sama-sama bikin lansia kelihatan bingung dan menarik diri.
Perbedaan mendasarnya ada pada apa yang diserang. Demensia itu kerusakan struktural dan progresif pada fungsi kognitif otak dan arsitektur memori. Oke, struktural. Otak secara harfiah kehilangan kemampuannya buat memproses informasi baru, nyimpan memori, atau menggunakan bahasa. Jadi demensia itu menyerang kemampuan berpikirnya. Kalau depresi? Kalau depresi, yang diserang itu motivasi dan emosinya. Lansia yang depresi mungkin milih buat nggak ngejawab pertanyaan Anda. Bukan karena mereka nggak ingat jawabannya. Tapi karena mereka nggak punya energi emosional buat peduli, buat ngejawab. Tepat sekali. Saya paham sekarang. Jadi depresi itu ibarat komputer yang kehilangan daya listriknya, jadi mati total. Sementara demensia itu kayak hard drive-nya yang sektor-sektor datanya terhapus secara permanen. Analogi komputer yang sangat pas. Dan kalau ngomongin soal penghapusan memori, literatur medis ini nyatet kalau Alzheimer adalah jenis demensia yang paling dominan kan? Ini tuh kayak proses pencurian identitas secara perlahan. Benar. Ada plak amiloid dan kekusutan serat protein yang numpuk di otak. Yang akhirnya mencekik sel-sel saraf sampai mati itu ya. Ya, metafora pencurian identitas itu emang menyayat hati tapi sangat akurat secara klinis. Selain kerusakan memori di Alzheimer, penuaan juga bawa kerentanan ke sistem motorik otak. Yang paling terkenal tentu aja penyakit Parkinson. Kalau Alzheimer itu mencekik memori, Parkinson itu menghancurkan kendali ya. Ini terjadi pas ada kematian sel saraf besar-besaran di area kecil di tengah otak yang namanya substansia nigra, bener nggak? Betul. Anda tahu kan fungsi area itu? Saya tahu. Area itu tuh pabrik utamanya tubuh buat ngasilin dopamin. Dan dopamin ini bukan sekedar hormon kebahagiaan doang kan? Sama sekali bukan. Dia itu ibarat utusan kimiawi yang ngirim sinyal dari otak ke otot biar kita bisa bergerak dengan mulus. Tepat. Tanpa dopamin yang cukup, sinyal perintah dari otak jadi kacau balau sebelum sempat sampai ke otot. Pedoman medis ini ngebagi gejala utamanya jadi 4 pilar. Apa aja tuh pilar gejalanya? Pertama, ada tremor saat istirahat. Tangan yang bergetar sendiri tanpa disengaja. Kedua, rigiditas, yaitu kekakuan otot yang luar biasa parah. Sampai lengan itu kerasa kayak roda gigi yang macet kalau coba ditekuk. Aduh, ngebayanginnya aja ngilu ya. Ketiga, keseimbangan postur tubuh yang memburuk. Dan yang keempat, ini yang biasanya paling bikin pasien frustrasi, adalah bradikinesia. Bradikinesia, gerakan yang jadi sangat-sangat lambat. Buat saya ini bagian yang paling narik simpati sekaligus tragis. Kenapa tragis menurut Anda? Bayangin aja, otak Anda itu sebenarnya masih tajam. Anda tahu persis kalau Anda pengen melangkah maju, otak udah teriak merintahin, kaki melangkah sekarang. Tapi karena nggak ada dopamin tadi, pesan itu kayak nyangkut di kemacetan, lalu lintas saraf. Dan tubuhnya nggak merespons. Iya, tubuh Anda seolah membeku. Kaki nolak buat kerjasama. Rasanya pasti kayak terpenjara di dalam tubuh Anda sendiri. Terpenjara adalah kata yang paling tepat ngembarin bradikinesia. Dan meskipun Alzheimer dan Parkinson ini adalah penyakit degeneratif yang prosesnya lambat, kita juga nggak boleh lengah sama serangan neurologis akut. Serangan mendadak itu maksudnya? Betul, yang juga dibahas mendalam di pedoman ini. Penuaan itu nggak cuma bikin otak rentan menyusut pelan-pelan, tapi juga rentan ngalamin kegagalan sistem perpipaan secara tiba-tiba. Contohnya CFVST atau trombosis sinus vena cerebral. Trombosis itu berarti pembekuan darah kan? Tapi tunggu, ini beda sama struk penyumbatan arteri biasa yang sering kita dengarkan. Beda jauh. Kalau struk biasa kan nyumbat arteri yang bawa darah segar masuk ke otak. Nah kalau CFVST ini nyumbat vena besar. Vena yang fungsinya kayak saluran pembuangan itu. Ya, saluran yang tugasnya bawa darah kotor keluar dari otak. Kalau saluran pembuangan ini tersumbat bekuan darah, darahnya bakal numpuk terus di dalam tengkorak. Otomatis tekanan intrakranialnya bakal melonjak drastis dong. Betul, efeknya lansia bisa tiba-tiba ngerasain sakit kepala yang intensitasnya luar biasa parah yang belum pernah mereka rasain seumur hidup. Bisa sampai penglihatan kabur, bahkan kejang-kejang. Ini beneran kondisi darurat akut. Selain CVST ini, saya lihat ada satu kondisi neurologis lagi yang disorot, namanya ataksia. Ini spesifik nyerang gaya berjalan lansia, bener gitu? Benar, ataksia ini hasil dari kerusakan pada otak kecil atau cerebellum. Cerebellum itu kan pusat komando keseimbangan sama koordinasi tubuh kita kan? Persis, kalau otak kecil ini rusak gara-gara stroke ringan atau degenerasi, pasien bakal kehilangan orientasi ruang mereka. Gaya berjalannya berubah gimana emang?
Anda bakal ngelihat gaya jalannya berubah jadi sangat lebar. Mereka bakal ngebuka kaki sejauh mungkin buat nyari dasar pijakan. Terhuyung-huyung kayak orang mabuk gitu loh. Dan pasti bakal kehilangan akurasi motorik halus juga dong, kayak sekedar ngancingin baju gitu susah ya. Sangat kesusahan. Oke, sejauh ini kita udah membedah tubuh lansia seolah-olah mereka itu mesin biologis murni ya. Kita lihat ada pipa darah yang membatu, pabrik insulin yang kebakaran dan habis fungsinya, tulang kropos, sampai otak yang kehilangan dayanya. Tapi kita harus ingat, manusia itu nggak hidup di ruang hampa klinis. Betul, otak dan tubuh itu hidup di tengah masyarakat. Mereka berinteraksi tiap hari. Dan literatur ini dengan cerdas banget menggeser fokusnya ke ekosistem sosial dan psikologis lansia. Karena semua kerusakan fisik yang kita obrolin tadi itu secara langsung merampas peran sosial mereka. Setuju, dan dampaknya pasti luar biasa besar. Kematian sosial itu seringkali terjadi lebih dulu mendahului kematian fisik. Maksud Anda gimana? Iya, kayak masuk masa pensiun, terus kehilangan pasangan hidup yang udah nemenin puluhan tahun, atau nggak punya otoritas lagi di keluarga. Itu semua kan menghancurkan pilar identitas seorang lansia. Benar, mereka tiba-tiba dihadapkan pada kekosongan eksistensial. Mereka mulai mikir, siapa saya sekarang kalau saya udah nggak kerja lagi? Atau nggak lagi ngerawat anak-anak? Saya punya analogi buat ngegambarin ini. Bayangin situasi ini tuh kayak seorang kapten kapal laut. Dia udah berlayar ngelintasin samudra selama 40 tahun. Mimpin ratusan kru, bikin keputusan hidup mati di tengah badai. Pengalaman dan wibawanya luar biasa ya. Terus suatu hari, tiba-tiba aja kemudinya diambil paksa. Dia diturunin dari posisinya, dilarang keras nyentuh kompas, dan cuma disuruh duduk diam di kursi geladak belakang sebagai penumpang. Sementara orang lain yang sekarang ngemudikan kapalnya. Iya, secara fisik, kapten itu mungkin aman-aman aja. Tapi secara mental dan harga diri, hancur lebur kan? Begitulah yang dirasain lansia saat ketergantungan itu mulai mengambil alih hidup mereka. Analogi yang sangat kuat. Ketika mereka mulai bergantung secara finansial dan fisik pada anak-anak mereka, beban ketergantungan ini bikin rasa rendah diri mereka meroket. Mereka beneran ngerasa cuma jadi beban buat dunia. Dan kompleksitas psikologis ini ternyata makin rumit kalau kita masukin faktor kultural ya. Di banyak kebudayaan kita, nilai-nilai tradisional tuh masih megang peran utama dalam memandang sebuah penyakit. Sangat kental malah pengaruhnya. Pedoman klinis ini secara spesifik ngingetin kita soal itu. Soal milih pengobatan herbal tradisional gitu ya. Iya, banyak lansia yang lebih milih pengobatan herbal atau minta restu dan didoakan tokoh agama setempat sebelum mereka sudi nginjekin kaki ke rumah sakit modern. Ini jelas nuntut empati tingkat tinggi dari para praktisi medis dan juga dari kita sebagai keluarganya. Coba bayangin, kalau ada dokter atau perawat datang dengan arogansi sainsnya, menggurui lansia itu, terus ngeremehin keyakinan tradisional yang udah mereka pegang selama 70 tahun. Wah, kalau itu yang terjadi, apa akibatnya menurut Anda? Jembatan komunikasinya bakal terbakar habis kan? Lansia itu pasti bakal nutup diri dan nolak semua bentuk intervensi medis. Bener banget. Pendekatan medis itu nggak bakal pernah berhasil kalau kita nggak mengakomodasi sistem kepercayaan mereka. Harus pelan-pelan ya komunikasinya. Iya, menyembuhkan lansia itu bukan tentang mendiktekan kebenaran ilmiah yang kita tahu, tapi tentang bernegosiasi dan mengintegrasikan perawatan medis ke dalam dunia kultural mereka. Nah, poin ini ngebawa kita ke pertanyaan paling besar dan paling praktis dari diskusi kita hari ini. Kita masuk ke segmen terakhir nih, cetak biru perawatan. Silakan. Kalau Anda yang lagi dengerin saat ini, lagi ada di posisi ngerawat orang tua, entah ngadepin hipertensi mereka, atau khawatir resiko jatuh gara-gara sarkopenia, atau nengahin bayang-bayang demensia dan depresi tadi, gimana sih cara Anda bisa benar-benar ngebantu tanpa merampas martabat mereka yang tersisa? Jawabannya cuma satu, pendekatannya harus benar-benar holistik dan multidimensi. Pertama, pemantauan klinis kita nggak boleh rabun jauh. Rabun jauh gimana maksudnya? Maksudnya, jangan cuma terpaku liatin angka tensi atau kadar gula darah aja. Kita harus memantau status fungsional ADL secara berkala. Jadi, lihat juga mereka masih bisa mandi sendiri atau enggak gitu ya? Betul. Lalu yang kedua, harus ada intervensi proaktif lewat terapi aktivitas. Latihan fisik yang dirancang khusus buat geriatri. Kayak latihan keseimbangan atau senam lansia gitu. Nah, itu. Dan ingat, itu bukan sekedar hobi atau ngisi waktu luang. Itu adalah terapi medis presisi buat melawan sarkopenia dan atrofi otot buat ngembaliin stabilitas biar mereka nggak gampang jatuh. Masuk akal. Terus intervensi ketiganya apa?
Yang ketiga adalah dukungan psikologis. Teks ini sangat nekenin pentingnya komunikasi terapeutik. Seringkali intervensi yang paling nyelamatin nyawa itu bukan cuma pil antidepresan ya, tapi kehadiran seseorang yang bersedia duduk di samping tempat tidur, Iya, memegang tangan mereka. terus ngedengerin cerita masa muda mereka yang mungkin udah diulang buat ke-100 kalinya, tapi kita dengerin tanpa sedikit pun ngelihat jam tangan. Ngasih validasi kalau eksistensi mereka itu masih terlihat. Sangat menyentuh. Kalau saya boleh narik kesimpulan dari semua pendekatan ini, entah Anda itu perawat profesional atau anak yang lagi ngerawat orang tua di rumah, pada dasarnya Anda tuh lagi diangkat jadi seorang manajer proyek penuh waktu. Konsep manajer proyek itu benar-benar relevan banget sama realitas di lapangan. Jadi, kalau Anda lagi dengerin ini sambil ngehela nafas saking lelahnya di tengah rutinitas ngerawat orang tua, ketahuilah kalau kelelahan Anda itu sangat valid. Anda kan nggak sekedar nyuapin makanan aja. Jauh lebih dari itu tugasnya. Sebagai manajer proyek, Anda mengkoordinasikan jadwal konsumsi polifarmasi, biar obat jantung nggak tabrakan kerjanya sama obat lambung. Anda merekayasa lingkungan rumah, nyingkirin karpet licin, biar nggak ada risiko jatuh. Anda ngatur kalori buat ngelawan diabetes. Dan di atas semua logistik yang ribet itu, Anda tetap harus ngasih dukungan emosional tanpa batas. Ini jelas pekerjaan tingkat tinggi. Benar. Dan sebagai manajer proyek ini, pasti ada tantangan keperawatan yang unik kan? Iya, ada satu paradoks terbesar. Kecenderungan kita buat melakukan terlalu banyak hal untuk mereka. Oh, overcare gitu ya? Betul. Gara-gara rasa sayang atau mungkin ngerasa bersalah, keluarga tuh sering banget ngambil alih 100% aktivitas sang lansia. Disuapin makanannya, dilarang jalan ke dapur, dilarang lipat selimut sendiri. Intinya semua dilayani di atas tempat tidur. Padahal, memanjakan mereka secara ekstrim kayak gitu justru adalah bentuk perampasan kemandirian secara halus kan? Tepat sekali. Perawatan yang berhasil itu bentuknya nggak kayak pelayanan hotel bintang 5. Perawatan geriatrik yang sukses itu ibarat ngebangun perancah. Perancah penyangga di sekeliling gedung tua. Iya, Anda cukup ngasih dukungan pada bagian yang emang udah rapuh aja, tapi biarin struktur utama yang masih kuat buat berdiri sendiri. Kasih otonomi ke mereka. Iya. Dorong kemandirian sesuai porsi kemampuan mereka. Biarin mereka ngelipet bajunya sendiri, meskipun butuh waktu 20 menit lebih lama dari kita. Biarin mereka nyiram tanaman di teras. Aktivitas-aktivitas kecil itulah yang ngelamatin martabat mereka ya. Ngasih mereka alasan buat tetap bangun pagi. Tepat, mempertahankan martabat. Mempertahankan martabat di usia senja. Kayaknya itu jadi benang merah dari semua materi klinis yang kita bedah hari ini ya. Jadi, sebagai ringkasan dari perjalanan diskusi kita, proses penuaan itu transformasi multifaset yang nggak mungkin bisa dihindari. Sebuah proses alami. Dimulai dari arsitektur pembuluh darah yang mengeras, metabolisme gula yang jadi kacau, kerangka tulang yang kropos, sampai akhirnya ngaruh ke kabel-kabel saraf di otak dan posisi sosial mereka di masyarakat. Tapi menua itu bukanlah sebuah kekalahan. Jelas bukan. Lewat manajemen keperawatan yang komprehensif, modifikasi gaya hidup yang pas, dan dukungan keluarga yang penuh empati, kecepatan kemunduran ini benar-benar bisa direm secara signifikan. Dan kualitas hidup, rasa bahagia, sama otonomi mereka itu bisa tetap dipertahankan sampai akhir perjalanan. Pengetahuan tentang proses ini adalah senjata terbaik yang kita punya. Makanya, informasi ini bukan cuma buat dihafal teori-teorinya aja, tapi buat langsung diaplikasikan. Gunakan pemahaman yang kita bahas ini hari ini juga pas Anda ngobrol atau merawat orang tua Anda. Atau gunakan buat mulai mendesain masa tua Anda sendiri biar lebih tangguh nantinya. Setuju. Nah, sebelum kita nutup sesi ini, saya pengen ninggalin satu pemikiran yang agak provokatif buat Anda renungkan di rumah. Wah, apa tuh? Sepanjang diskusi ini, kita kan ngelihat penuaan itu seolah-olah pure masalah biologis, di mana tubuh manusia perlahan-lahan rusak dan jadinya nggak cocok lagi sama lingkungan sekitarnya kan. Tapi coba Anda pikirkan ini. Pikirkan apa? Sebagian besar bahaya penuaan yang kita bahas tadi, entah itu resiko jatuh patah tulang, kesulitan bergerak, sampai isolasi sosial, itu semua terjadi karena kita hidup di rumah dan kota yang dari awal didesain secara eksklusif buat orang muda yang sehat aja. Tunggu, maksud Anda, sebenarnya lingkungan kitalah yang memusuhi tubuh para lansia ini? Ya, bisa dibilang gitu. Coba bayangin kalau suatu saat nanti kita merevolusi arsitektur dan tata kota kita. Kita desain ulang setiap rumah pakai lantai cerdas yang bisa nyerap benturan kalau ada yang jatuh. Wah, canggih ya.
Kita pasang teknologi sensor prediktif yang ngebantu mobilitas secara otomatis, terus kita bikin komunitas yang terintegrasi secara sosial buat semua usia. Kalau infrastruktur kita udah benar-benar menyesuaikan diri buat ngerangkul kerentanan fisik itu, coba pikir. Apakah hal-hal yang saat ini kita cap sebagai disabilitas masa tua itu bakal perlahan-lahan menghilang? Nah, itu poinnya. Apakah kelemahan fisik di masa tua itu benar-benar tragedi biologis murni? Atau jangan-jangan cuma sekedar kegagalan kita aja dalam mendesain masyarakat yang ramah buat semua fase kehidupan? Wow, itu pergeseran paradigma yang luar biasa banget. Kalau dunia bisa beradaptasi, tubuh yang menua nggak perlu lagi dipaksa mati-matian bertahan di lingkungan yang emang keras dari awal. Sebuah pemikiran brilian buat Anda bawa pulang hari ini. Semoga bisa jadi bahan renungan ya. Terima kasih udah ngeluangin waktu berharga Anda buat menyelami kerumitan dan keindahan proses penuaan bareng kami di sesi bedah materi hari ini. Teruslah berempati, teruslah mencari tahu, dan persiapkan masa depan Anda dengan bijaksana. Sampai kita ketemu lagi di eksplorasi pengetahuan berikutnya.